Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfara dengan NIM 2103200022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan efektif. Kemudian ada pengertian kepemimpinan kreatif. Kepemimpinan kreatif adalah gaya kepemimpinan yang mengutamakan inovasi, fleksibilitas, dan pemikiran di luar kebiasaan untuk memecahkan masalah, serta mencapai tujuan organisasi. Pemimpin kreatif mampu menginspirasi tim untuk berinovasi, mengeksplorasi ide-ide baru, serta beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Mereka biasanya mendorong lingkungan kerja yang terbuka untuk kreativitas, kolaborasi, dan pengambilan risiko, sehingga dapat membawa organisasi menuju solusi dan pencapaian yang lebih baik. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama, baru, yang diartikan sebagai inovasi, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. 2. Berguna, yang diartikan sebagai lebih enak, praktis, mempermudah, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil yang baik. Yang ketiga, dapat dimengerti, yang diartikan hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu. Atau sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu saja, tak dapat dimengerti, tak dapat diamalkan, dan tak dapat diulangi. Kemudian ada kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya pertama, kelancaran berpikir, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang, serta secara cepat yang menekankan akan kualitas. 2. Keluasan berpikir, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dan sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Kemudian ada kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya, tanpa ada usaha defense, tanpa kekakuan terhadap pengalaman-pengalaman tersebut, dan keterbukaan terhadap konsep secara utuh, kepercayaan, persepsi, dan hipotesis. Dengan demikian, individu kreatif adalah individu yang mampu menerima perbedaan. 2. Kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan, yaitu pribadi seseorang atau internal locus of evaluation. Pada dasarnya, penilaian terhadap produk ciptaan seseorang, terutama, ditentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Walaupun demikian, individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan dan kritikan dari orang lain, atau bermain dengan kemampuan untuk bereksperimen. Kemudian ada cara menjadi pemimpin yang kreatif. Menjadi pemimpin yang kreatif membutuhkan pendekatan yang menginspirasi inovasi, pemikiran terbuka, dan kemampuan untuk mendorong tim menuju tujuan yang tidak biasa. Berikut beberapa cara untuk menjadi pemimpin yang kreatif. Yang pertama, berpikir di luar kebiasaan, yaitu tentang pola pikir yang ada dengan mencari solusi dan pendekatan baru. Pemimpin kreatif seringkali terbuka untuk ide-ide segar dan melihat masalah dan perspektif yang berbeda. 2. Dorong inovasi dan eksperimen, yaitu ciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa nyaman untuk bereksperimen dan mencoba hal baru tanpa takut gagal.
Inovasi muncul dari kebebasan untuk mencoba dan belajar dari kesalahan. 3. Kolaborasi dan diversitas, yaitu dukung kolaborasi antar anggota tim dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda. Semakin beragam sudut pandang, semakin kaya solusi yang bisa dihasilkan. 4. Pengambilan resiko yang terukur, yaitu pemimpin kreatif tidak takut mengambil resiko, tetapi mereka juga bijak dalam menilai kapan dan bagaimana mengambil resiko untuk meminimalkan dampak negatif. 5. Pahami tren dan teknologi baru, yaitu tetap up to date dengan tren terbaru di industri dan teknologi yang dapat membawa perubahan. Dengan begitu, Anda bisa mengintegrasikan teknologi modern dalam strategi kepemimpinan Anda. 6. Dorong rasa ingin tahu dan pembelajaran berkelanjutan, yaitu pemimpin kreatif selalu ingin tahu dan mencari cara untuk terus belajar dan berkembang. Mendorong anggota tim untuk belajar dan bertanya juga akan membantu mendorong kreativitas secara kolektif. Yang ketujuh, berikan ruang untuk ide-ide baru, yaitu berikan kebebasan bagi anggota tim untuk mengemukakan ide-ide mereka. Bahkan jika ide tersebut tidak sepenuhnya matang, diskusi terbuka dapat memunculkan inovasi besar. 8. Komunikasi yang terbuka, yaitu pemimpin kreatif harus terbuka dan transparan dalam berkomunikasi. Ini membangun kepercayaan dan mendorong ide-ide kreatif dari semua lapisan organisasi. 9. Berani menghadapi tantangan. Pemimpin yang kreatif siap menghadapi tantangan dan kesulitan dengan cara yang baru dan berbeda. Mereka tidak terpaku pada solusi tradisional, tetapi mencari cara baru yang lebih efektif. Yang terakhir, jaga keseimbangan antara kreativitas dan struktur, yaitu meskipun penting untuk terbuka terhadap ide-ide kreatif, pemimpin yang baik tetap menjaga keseimbangan dengan struktur yang jelas, sehingga inovasi dapat diarahkan pada pencapaian tujuan yang jelas. Dengan mempraktikkan hal-hal tersebut, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan memotivasi tim untuk berkembang. Kemudian ada ciri pemimpin kreatif. Pemimpin kreatif memiliki sejumlah ciri khas yang membedakan mereka dari gaya kepemimpinan lainnya. Berikut adalah beberapa ciri pemimpin kreatif. Yang pertama, visi jangka panjang dan inovasi, yaitu pemimpin kreatif memiliki pandangan jauh ke depan dan mampu melihat peluang yang memungkinkan tidak terlihat oleh orang lain. Mereka memikirkan solusi dan inovasi yang inovatif dan berbeda untuk mencapai visi tersebut. 2. Kemampuan beradaptasi, yaitu mereka fleksibel dalam menghadapi perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat dalam situasi yang tidak terduga. Pemimpin kreatif terbuka terhadap gagasan baru dan selalu siap mencoba pendekatan yang berbeda. 3. Berani mengambil resiko, yaitu pemimpin kreatif tidak takut mengambil resiko yang terukur untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan akhir dari perjalanan. Yang keempat, pemecahan masalah yang kreatif, yaitu mereka tidak hanya fokus pada solusi standar, tetapi juga menggunakan kreativitas dalam mengatasi tantangan. Pemimpin kreatif seringkali menemukan cara-cara baru yang belum dicoba untuk menyelesaikan masalah. 5. Mendukung lingkungan kerja yang terbuka, yaitu pemimpin kreatif menciptakan lingkungan kerja di mana ide-ide bebas dipertukarkan dan tidak ada yang merasa takut untuk berbicara. Ini memungkinkan tim untuk merasa
diberdayakan dan memotivasi untuk berinovasi. 6. Rasa ingin tahu yang tinggi, yaitu mereka selalu ingin belajar hal baru dan tertarik pada perkembangan terbaru dalam teknologi, tren, dan cara berpikir. Pemimpin kreatif terus-menerus mengeksplorasi ide dan pengetahuan baru untuk memperbaiki diri dan timnya. 7. Membangun kolaborasi, yaitu pemimpin kreatif mendorong kerjasama tim dan melihat nilai dari berbagai perspektif. Mereka memahami bahwa keragaman ide dapat memperkaya solusi yang dihasilkan dan mendorong inovasi lebih lanjut. Yang ke-8, empati dan keterbukaan, yaitu mereka mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga menciptakan hubungan yang baik dengan anggota tim. Empati membuat mereka lebih efektif dalam memotivasi dan menginspirasi orang lain. 9. Komunikasi yang kuat dan inspiratif, yaitu pemimpin kreatif mampu mengkomunikasikan ide-ide mereka dengan cara yang menarik dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti visi tersebut. Mereka juga mendengarkan masukan dari tim untuk menumbuhkan lingkungan kolaboratif. Yang terakhir, tidak terjebak pada rutinitas, yaitu pemimpin kreatif tidak terikat pada cara kerja yang monoton atau tradisional. Mereka selalu mencari metode yang lebih baik dan lebih efisien, serta terbuka terhadap perubahan yang diperlukan untuk mencapai hasil terbaik. Dengan ciri-ciri ini, pemimpin kreatif mampu mendorong inovasi, membangun tim yang solid, dan menghasilkan solusi yang berdampak dalam organisasi. Kemudian ada keunggulan pemimpin kreatif. Yang pertama, inovasi dan solusi baru, yaitu pemimpin kreatif cenderung mendorong inovasi dan menemukan solusi baru untuk masalah, menghindari pendekatan tradisional yang sudah tidak relevan. Ini membuat organisasi lebih kompetitif dan adaptif terhadap perubahan. 2. Fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu mereka mudah beradaptasi dengan perubahan dan keadaan yang tidak terduga. Pemimpin kreatif mampu memimpin di lingkungan yang dinamis dan menghadapi tantangan dengan cara yang segar dan fleksibel. 3. Motivasi dan inspirasi tim, yaitu pemimpin kreatif cenderung menginspirasi anggota tim untuk berpikir di luar kebiasaan dan mengambil inisiatif. Ini meningkatkan motivasi tim dan membantu mengembangkan potensi individu di dalam tim. 4. Mendorong kolaborasi dan ide, yaitu mereka menciptakan lingkungan yang terbuka untuk ide-ide baru dan kolaborasi yang bisa menghasilkan ide-ide hebat dari berbagai anggota tim. Tim merasa lebih terlihat dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Yang terakhir, pengambilan resiko yang cerdas, yaitu pemimpin kreatif bersedia mengambil resiko yang terukur untuk mencapai inovasi dan pertumbuhan. Mereka tidak takut untuk bereksperimen dengan ide-ide baru, dan pemimpin tim melalui percobaan yang dapat membawa hasil positif. Kemudian ada kekurangan pemimpin kreatif. Yang pertama, kurang fokus pada struktur dan stabilitas, yaitu pemimpin kreatif terkadang terlalu fokus pada ide-ide inovatif dan mengabaikan pentingnya struktur dan prosedur yang teratur. Ini bisa menyebabkan kekacauan atau kurangnya koordinasi dalam implementasi ide. 2. Resiko berlebihan, yaitu karena kecenderungan mereka untuk mengambil resiko, ada kemungkinan pemimpin kreatif terlalu sering mencoba sesuatu yang baru tanpa perencanaan yang cukup matang. Ini dapat berakibat pada keputusan yang tidak efektif atau kegagalan yang bisa dihindari.
3. Sulit mengelola tim yang kurang adaptif, yaitu beberapa anggota tim mungkin tidak nyaman dengan pendekatan yang penuh kreativitas dan fleksibilitas, terutama jika mereka lebih suka rutinitas atau struktur yang jelas. Ini bisa memicu ketidakpuasan atau ketidakpastian di antara anggota tim yang lebih konvensional. 4. Terlalu banyak ide, kurang aksi, yaitu pemimpin kreatif seringkali menghasilkan banyak ide, namun tantangannya adalah mengimplementasikan ide-ide tersebut dengan sukses. Mereka bisa kewalahan oleh banyaknya ide tanpa fokus yang jelas pada pelaksanaan yang realistis. Dan terakhir, kurang perhatian pada detail, yaitu fokus pada gambaran besar dari inovasi seringkali membuat pemimpin kreatif mengabaikan detail teknis atau operasional yang penting dalam eksekusi. Ini bisa berujung pada masalah di tingkat operasional. Kemudian ada pemimpin inovatif. Inovasi adalah sarana untuk menjawab tantangan perubahan. Tugas seorang pemimpin adalah mengamati perubahan itu dan menyiapkan diri dan institusinya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Pemimpin harus tahu konteks, situasi dari institusi yang dia pimpin. Setiap gagasan atau ide harus dipelajari secara mendalam, sehingga inovasi dan gagasan baru yang muncul terarah dan selanjutnya realistis. Di sini kecerdasan melihat masa depan atau visi adalah kunci utama keberhasilan seorang pemimpin. Inovasi terus-menerus tiada henti pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya dan organisasi. Kemudian, beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama, memiliki visi. Ini adalah syarat mutlak bagi pemimpin manapun. Inovasi lahir dari visi dan misi yang jelas, terukur, dan memiliki tujuan atau sasaran. Share visi Anda kepada anak buah dengan gamblang karena hal ini mengilhami mereka untuk mencari cara demi meraihnya dan menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangannya. 2. Terbuka terhadap perubahan, yaitu perubahan adalah kebutuhan, bukan hambatan. Pemimpin inovatif tidak mudah puas dengan hasil yang didapat dan selalu berambisi untuk berbuat lebih baik. Perlihatkan a better future painting untuk menularkan optimisme dan keyakinan Anda bahwa perubahan yang Anda inginkan akan berbuah sukses, layak dilakukan dan tidak akan disia-sia. Yang ketiga, langgar aturan main. Maksudnya untuk tidak terlalu terpaku pada aturan yang berlaku dan dapat melakukan sedikit improvisasi inovasi, terutama yang radikasi, berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada. Oleh karena itu, pikiran lateral yang menghasilkan cara-cara baru dalam menciptakan dan menjalankan inovasi sangat dibutuhkan. 4. Mencari alternatif, yaitu himbauan diri Anda dan anak buah untuk melakukan dua hal. Pertama, melakukan pekerjaannya dengan seefektif mungkin, dan yang kedua dengan cara baru. Arahkan mereka untuk berpikir dan mempertanyakan kembali peranan dan cara kerja mereka, sehingga pikiran mereka lebih terbuka dan mampu melihat hal lain yang tak terpikirkan sebelumnya. 5. Siap menghadapi kegagalan, yaitu bahkan inovator terbesar pun pernah merasakan kegagalan. Tanamkan pada diri sendiri dan orang lain bahwa kegagalan merupakan jalan menuju sukses. Yang keenam, uji cobakan inovasi Anda. Selalu uji cobakan inovasi Anda terlebih dahulu untuk melihat respon dan hasilnya. Usahakan melakukannya langsung kepada sasaran agar lebih representatif dan mencerminkan hasil sebenarnya. Dan terakhir, selalu bersemangat,
yaitu fokus pada hal-hal yang ingin diubah dan tantangan yang akan dihadapi. Tularkan semangat dan energi Anda pada anak buah agar mereka turut mendukung Anda dengan sepenuh hati dan tenaga. Selalu tunjukkan antusiasme dan keyakinan Anda dan sebarkan setiap kali Anda berkomunikasi. Kemudian ada ciri-ciri pemimpin inovatif. Yang pertama, memiliki passion. Dia fokus pada hal-hal yang ingin diubah, tantangan-tantangannya ada, serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Passion akan membuat seorang pemimpin tetap berenergi dan bisa menyemangati timnya, bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Passion akan mendorong pemimpin mencapai mimpinya. Yang kedua, memiliki visi dan tujuan inovasi, yaitu pemimpin tidak bisa mengharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah tujuan organisasi. Pemimpin yang besar banyak menghabiskan waktunya untuk menggambarkan visi dan tujuan organisasi, serta tantangan yang menghadangnya. Mereka mampu menginspirasi banyak orang untuk menjadi sukses dengan mengandalkan inovasi. 3. Memandang perubahan sebagai tantangan. Pemimpin yang inovatif memiliki ambisi dan tak pernah puas dengan kondisi. Mereka kerap menyuarakan perubahan. Bagi mereka, berdiam atau berpuas diri dengan kondisi saat ini lebih beresiko ketimbang menjadi sesuatu hal yang baru. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk membesarkan organisasinya. 4. Berani bertindak di luar aturan. Untuk berinovasi, tak jarang seorang pemimpin perlu menantang aturan yang ada. Bisnis itu ibarat seni. Perubahan dituntut untuk kreatif mencari cara-cara baru demi memuaskan pelanggan. Yang kelima, tidak takut gagal, yaitu pemimpin yang inovatif menganggap kegagalan sebagai bagian dari pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Ia cenderung melihat nilai dan potensi yang dimiliki oleh organisasinya, bukan hanya melihat besar biaya operasional. 6. Mau berkolaborasi. Kolaborasi menjadi kunci bagi banyak pemimpin untuk sukses dengan inovasi. Ketika mereka menemukan bahwa sumber daya yang mereka miliki kurang memadai untuk mencapai tujuan organisasi, mereka tak menutup kemungkinan untuk berpartner dengan pihak lain. Kemudian ada kelebihan pemimpin inovatif. Yang pertama, kemampuan mendorong perubahan, yaitu pemimpin inovatif selalu mencari cara untuk memperbaiki proses, produk, atau layanan. Mereka mendorong transformasi yang berkelanjutan, yang membuat organisasi tetap kompetitif dan relevan di pasar yang terus berubah. 2. Meningkatkan kreativitas tim, yaitu dengan mendorong ide-ide baru dan pemikiran out of the box. Pemimpin inovatif seringkali menciptakan lingkungan yang mendorong anggota tim untuk berpikir kreatif dan menghasilkan solusi yang tidak biasa. 3. Pengambilan resiko yang progresif, yaitu pemimpin inovatif siap mengambil resiko yang terukur untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka mendorong tim untuk bereksperimen dan belajar dari kegagalan yang pada akhirnya dapat membawa terobosan baru. 4. Fokus pada perubahan dan inovasi, yaitu pemimpin inovatif selalu mencari peluang untuk pengembangan dan pertumbuhan, baik secara individu maupun organisasi. Mereka seringkali menjadi penggerak perubahan yang menghasilkan hasil besar bagi perusahaan. Dan terakhir, adaptabilitas yang tinggi, yaitu pemimpin inovatif biasanya terbuka terhadap perubahan dan mampu dengan cepat menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi pasar yang berubah. Ini memberi mereka keunggulan dalam menghadapi tantangan yang tidak terduga. Kemudian kekurangan pemimpin inovatif. Yang pertama, resiko kegagalan yang lebih tinggi.
Karena pemimpin inovatif cenderung bereksperimen dan mengambil resiko, ada kemungkinan lebih besar untuk menghadapi kegagalan, terutama jika keputusan diambil tanpa perencanaan yang matang. 2. Kurang fokus pada detail dan operasional, yaitu pemimpin inovatif seringkali lebih fokus pada gambaran besar dan inovasi, sehingga mereka mungkin mengabaikan detail operasional yang penting dalam implementasi ide-ide baru. Ini dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan. Yang ketiga, sulit menyelaraskan tim yang tidak siap berubah. Tidak semua anggota tim mungkin merasa nyaman dengan perubahan yang konstan. Pemimpin inovatif mungkin menghadapi kesulitan dalam menyelaraskan anggota tim yang lebih suka stabilitas dan proses yang terstruktur. 4. Terlalu banyak ide, kurang eksekusi. Karena terus mencari inovasi, pemimpin inovatif bisa kewalahan oleh banyaknya ide yang berujung pada kurangnya fokus pada eksekusi dan menyelesaikan satu ide sebelum beralih ke yang lain. Dan terakhir, perubahan yang terkadang berlebihan, yaitu dalam upaya terus-menerus untuk berinovasi, pemimpin inovatif mungkin selalu sering mendorong perubahan yang bisa menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di dalam tim serta organisasi. Kemudian ada pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pemimpin untuk merencanakan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi apapun, baik organisasi yang besar maupun yang kecil. Pengambilan keputusan diperlukan di dalam perusahaan, instansi pemerintah, kemiliteran, bahkan dalam organisasi yang terkecil, yaitu keluarga. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka manajer atau pimpinan tersebut dapat dinilai berhasil, dan sebaliknya. Bila keputusan yang diambil kurang cepat dan tepat, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa manajer atau pemimpin itu kurang berhasil. Pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin dalam melaksanakan kegiatan untuk menerjemahkan berbagai keputusan. Berbagai alternatif dapat dilakukan dan untuk itu pemilihan harus dilakukan. Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada suatu yang pasti dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus memilih di antara alternatif yang ada. Pemimpin harus siap dengan kemungkinan implikasi atau akibat dari suatu pengambilan keputusan tertentu. Kemudian, hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang paling tepat, sehingga dapat diartikan beberapa hal berikut. Yang pertama, proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. 2. Pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu, antara lain dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi, personel yang tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Yang ketiga, sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. 4. Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik dan dapat dipercaya.
5. Keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada setelah berdasarkan pertimbangan yang matang. Kemudian tahapan pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin terikat pada suatu tempat, situasi, orang, dan waktu tertentu. Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas. Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin dapat digolongkan menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang kompleks. 1. Masalah yang sederhana adalah masalah yang mengandung ciri-ciri kecil, berdiri sendiri, dan tidak atau kurang mempunyai kaitan dengan masalah lain. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran yang luas, tetapi cukup dilakukan secara individual, yang umumnya berdasarkan pengalaman, informasi yang sederhana dan wewenang yang melekat pada jabatan. 2. Masalah yang kompleks, yaitu masalah yang mempunyai ciri-ciri besar, tidak berdiri sendiri, berkaitan dengan masalah-masalah lain, dan mempunyai akibat yang luas. Pemecahannya umumnya dilakukan bersamaan antara pemimpin dengan stafnya. Berdasarkan faktor penyebabnya, masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya dan masalah yang tidak jelas penyebabnya. Pertama, masalah yang jelas penyebabnya. Faktor penyebabnya jelas, bersifat rutin dan biasanya timbul berulang-ulang, sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak rutin dan dibakukan. Proses pengambilan keputusannya pada dasarnya telah ditentukan. Langkah-langkah tertentu relatif mudah untuk memperhitungkan hasil serta akibat-akibatnya. 2. Masalah yang tidak jelas penyebabnya, yaitu masalah yang timbul sebagai kasus yang menyimpang dari masalah organisasi yang bersifat umum. Faktor penyebabnya tidak jelas. Teknik pengambilan keputusannya disebut programmed decision making taking Q, di mana diperlukan informasi tambahan, analisa daya cipta, pertimbangan, serta penilaian kasus. Kemudian ada 7 langkah dalam usaha pemecahan masalah dengan mempergunakan teknik ilmiah. Yang pertama, mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi atau mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya. 2. Mengumpulkan fakta dan data yang relevan. 3. Mengolah fakta dan data tersebut. 4. Menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Memilih cara pemecah. 5. Memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang. 6. Menentukan tindakan apa yang hendak dilakukan. Dan terakhir, menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil. Kemudian dasar pendekatan dari pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. 2. Pengalaman, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan, akan tetapi peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Yang ketiga, fakta, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. 4. Wewenang,
yaitu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan terakhir, logika atau rasional, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kejelasan masalah, orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan dan yang ingin dicapai, pengetahuan alternatif, seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Kemudian preferensi yang jelas, yaitu alternatif bisa ditentukan sesuai kriteria. Dan terakhir, hasil maksimal, yaitu pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Kemudian jenis keputusan organisasi. Yang pertama, keputusan rutin, yaitu keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang, serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. 2. Keputusan tidak rutin, yaitu keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Dalam pengambilan suatu keputusan, individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, nilai individu pengambil keputusan. Nilai individu pengambil keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai telah tertanam sejak kecil melalui suatu proses belajar dan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak keadaan, individu bahkan tidak berpikir untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang. 2. Kepribadian. Keputusan diambil seorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. 2 variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat, seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus objektivitas. Beberapa pengambilan keputusan memiliki suatu orientasi ideologi tertentu, yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu, pengambilan keputusan atau orang lain mendasarkan keputusannya pada suatu yang secara politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi. Dan terakhir, kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, perawat harus membedakan situasi ketidakpastian dari situasi risiko, karena keputusan yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Kemudian, keunggulan dari pengambilan keputusan secara efektif meliputi yang pertama, efisiensi waktu dan sumber daya, yaitu pengambilan keputusan yang efektif mampu meminimalkan pemborosan waktu dan sumber daya, sehingga organisasi dapat lebih fokus pada hal-hal yang strategis. 2. Peningkatan produktivitas, yaitu dengan keputusan yang tepat, organisasi atau individu dapat mengarahkan
upaya mereka pada kegiatan yang memberikan dampak terbesar, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Yang ketiga, pengurangan risiko, yaitu keputusan yang dibuat secara cermat berdasarkan data dan analisis yang akurat dapat mengurangi risiko kesalahan atau kerugian yang tidak perlu. 4. Peningkatan kerja sama tim, yaitu ketika keputusan diambil secara efektif dan transparan, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi dalam tim. 5. Keputusan dan motivasi, yaitu kegiatan keputusan diambil dengan baik dan melibatkan pihak terkait. Hal ini dapat meningkatkan keputusan serta motivasi anggota tim atau karyawan. Dan terakhir, adaptasi dan fleksibilitas, yaitu keputusan yang tepat memungkinkan organisasi atau individu untuk lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan kondisi, baik internal maupun eksternal. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan yang efektif memberikan landasan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan meningkatkan kinerja organisasi maupun individu. Meskipun pengambilan keputusan secara efektif memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kelemahan potensial yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memakan waktu, yaitu pengambilan keputusan yang efektif seringkali memerlukan waktu lebih lama karena melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pertimbangan berbagai pilihan secara menyeluruh. Hal ini bisa menghambat jika keputusan harus dibuat dengan cepat. 2. Kompleksitas proses, yaitu melibatkan berbagai pihak dan menggunakan pendekatan berbasis data dapat membuat proses menjadi lebih rumit, terutama jika ada terlalu banyak variabel atau perspektif yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, biaya tambahan, yaitu dalam beberapa kasus proses pengambilan keputusan yang efektif memerlukan sumber daya tambahan seperti penggunaan teknologi, analisis ahli, atau konsultasi eksternal yang dapat meningkatkan biaya operasional. 4. Risiko paralisis by analysis, yaitu ada risiko terlalu banyak melakukan analisis atau pertimbangan terlalu banyak informasi yang dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan tindakan atau paralisis by analysis. Yang kelima, ketidakpastian, yaitu meskipun keputusan diambil secara efektif, hasilnya tidak selalu dapat diprediksi dengan pasti karena kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Yang terakhir, resistensi perubahan, yaitu dalam beberapa kasus keputusan yang lebih efektif dapat menemui resistensi dari pihak-pihak yang enggan terhadap perubahan atau yang merasa keputusan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa meskipun proses pengambilan keputusan efektif penting, keseimbangan antara kecepatan, efisiensi, dan keterlibatan tetap perlu dijaga. Kemudian, manfaat pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan secara efektif memiliki banyak manfaat yang signifikan, baik dalam konteks individu maupun organisasi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, penyelesaian masalah lebih cepat, yaitu dengan keputusan yang tepat dan cepat, masalah dapat diselesaikan lebih efisien tanpa menimbulkan dampak yang lebih besar. 2. Penggunaan sumber daya yang optimal, yaitu keputusan yang efektif membantu dalam memanfaatkan sumber daya, baik itu waktu, tenaga, dan uang, secara efisien sehingga tidak ada pemborosan. 3. Meningkatkan produktivitas, yaitu ketika keputusan diambil dengan benar, tugas dan proyek dapat berjalan lebih lancar dan pada gilirannya meningkatkan produktivitas. 4. Mengurangi resiko, yaitu pengambilan keputusan yang dipikirkan matang membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko sehingga hasil yang tidak diinginkan dapat diminimalkan. Yang kelima, meningkatkan keputusan dan moral, yaitu keputusan yang baik menciptakan rasa puas baik pada individu maupun tim yang dapat meningkatkan motivasi dan moral.
6. Mendukung pertumbuhan dan inovasi, yaitu keputusan yang efektif mendorong pengembangan ide baru dan inovasi yang membantu pertumbuhan organisasi atau individu. 7. Memperbaiki reputasi dan hubungan, yaitu di dalam organisasi keputusan yang tepat dapat meningkatkan reputasi dan hubungan antar pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Kemudian ada hambatan dalam pengambilan keputusan secara efektif. Beberapa hambatan yang sering muncul dalam pengambilan keputusan secara efektif adalah yang pertama, kurangnya informasi, yaitu ketika informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tidak mencukupi atau tidak akurat, ini dapat menghambat kemampuan untuk memilih tindakan yang tepat. 2. Kelebihan informasi atau information overload, yaitu terlalu banyak informasi dapat menyebabkan kebingungan atau kesulitan memproses data dengan baik, sehingga membuat proses pengambilan keputusan lebih rumit. Yang ketiga, takut mengambil resiko, yaitu ketakutan akan kegagalan atau konsekuensi yang tidak diinginkan bisa membuat seorang ragu untuk membuat keputusan, yang akhirnya menunda tindakan atau menghasilkan keputusan yang konservatif. 4. Bias pribadi, yaitu pengambilan keputusan bisa terganggu oleh bias kognitif seperti preferensi pribadi, asumsi yang salah, atau prasangka yang membuat penilaian menjadi tidak objektif. 5. Kurangnya keterampilan pengambilan keputusan, yaitu tidak semua orang memiliki keterampilan yang baik dalam menganalisis informasi dan memilih pilihan terbaik. Keterampilan ini perlu diasah agar pengambilan keputusan lebih efektif. 6. Tekanan waktu, yaitu ketika keputusan harus diambil di bawah tekanan waktu, bisa jadi sulit untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh, sehingga meningkatkan risiko kesalahan. 7. Konflik kepentingan, yaitu dalam organisasi, perbedaan tujuan atau pendapat antar individu atau kelompok dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang harmonis dan mengarah pada keputusan yang suboptimal. Yang ke-8, kompleksitas masalah, yaitu masalah yang sangat kompleks akan melibatkan banyak variabel, sulit untuk dianalisis secara komprehensif, yang dapat mengakibatkan kebingungan atau keputusan yang salah. 9. Keterlibatan emosi, yaitu pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh emosi seperti marah atau stres dapat mengaburkan pertimbangan rasional sehingga menghasilkan keputusan yang tidak optimal. Dan terakhir, kurangnya partisipasi dan kolaborasi, yaitu pengambilan keputusan yang melibatkan tim atau kelompok dapat terhambat jika tidak ada partisipasi atau kolaborasi yang efektif dari semua pihak yang terlibat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.